Kita awali dengan pandangan dari Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Diawali oleh petunjuk Quran ketika Al-Quran membicarakan istilah najis itu cuman satu kali di dalam surat At-Taubah ayat 28 yang tadi saya bacakan, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu tiada lain melainkan najis. Sementara yang lebih banyak digunakan oleh Al-Quran yaitu istilah rijsun. Jadi ada najasun, ada rijsun. Rijsun di dalam Al-Quran itu disebut 10 kali yang tersebar di 9 tempat. Misalkan di surat Al-Maidah ayat 90, rijsun digunakan untuk melebeli arak, judi, ansob dan azlam, mengundi nasib dengan panah. Minum arak, judi, ansob dan aslam itu rijsun, bukan najasun. Kemudian di Al-An'am ayat 145, babi disebut rijsun, bukan najasun, istilah yang digunakannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 71 dan Al-Ahzab ayat 33, perbuatan jahat disebut rijsun. Begitu pula dalam surat At-Taubah ayat 95, orang fasik disebut rijsun. Kemudian At-Taubah ayat 125, rijsun digunakan untuk mensifati perbuatan nifak, munafik. Kemudian di Al-An'am ayat 125, Yunus ayat 100, maka rijsun digunakan untuk mensifati kekufuran. Yang terakhir di surat Al-Hajj ayat 30, rijsun istilah yang digunakan untuk berhala. Maka dari sinilah Bapak Ibu, ulama Persis mengambil petunjuk bahwa yang disebut najis itu pasti rijsun, kotor, tetapi tidak setiap rijsun itu najis. Najis itu kotor, tetapi tidak setiap yang kotor itu najis. Nah, di sini ada kaidah indah untuk memisahkan apakah najis yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dibawa sholat, membatalkan wudhu gitu. Maka kaidah ini diantaranya dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kullu najasin muharramul aqli, setiap najis diharamkan untuk dimakan. Walaisa kullu muharramil aqli najasan, namun tidak setiap yang haram dimakan adalah najis. Perkataan beliau Bapak Ibu memberikan kita ugeran, protokol, kaidah yang mudah untuk memahami perkara najis dan perkara yang haram.
Kaidah ini bermakna setiap yang najis haram dimakan, sedangkan sesuatu yang haram belum tentu najis. Kita ambil contoh. Iya mah contoh Buddha, orang Gading mah pala linter. Namanya contoh mah saware. Banyak contoh sadayana. Contoh. Ibu, racun haram dimakan? Araya ya teh. Nangadak jempe. Racun haram dimakan? Haram. Apakah najis disentuh? Tidak. Bapak makan hasil curian haram? Cenaka bapak hasil curian mah itu. Apakah karena haram lalu najis kalau disentuh? Contoh, tatangga Pak Opik anu maling motor, maka tidak boleh dimakan hasil maling. Lalu motorna kurang dicaba, tos wudu jadi batal wudu. Kapan hente gitu? Itu contoh Bu. Orang korupsi, selama dia korupsi, dia makan hasil korupsi, wuduna terus batal, gak ada hubungan. Jadi haram dimakan tetapi tidak najis untuk disentuh. Khamr haram diminum tapi tidak najis disentuh atau terkena baju. Babi haram dimakan namun tidak najis disentuh atau terkena baju. Ibu tinggal di sebuah kawasan, misalkan di NTT. Di NTT ada satu kampung kana babi teh siga kana hayam. Urang ternak ayam, dia ternak babi. Tiap hari ibu kalau mau ngambil air wudhu pasti ngaliwat kandang babi. Maka selesai wudhu, begitu keluar di jamban kudu berpapasan ria dengan babi, hayawe batal. Debalik babi itu gitu, babi gitu kan. Nah jadi tidak membatalkan karena itu tidak najis tersentuh. Yang kedua, pandangan dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, orang mengatakan, oh babi itu kan najis. Enggak, babi itu haram. Haram, kalau dipegang boleh enggak babi itu? Boleh, ditunggangi boleh enggak? Boleh, neng mbok makan jangan. Jadi orang kadang-kala, wah karena ini babi haram, pada najis demok barang enggak boleh. Babi itu boleh, kamu pegang boleh, ya. Kalau dicium babi boleh enggak? Jadi babi itu haram dimakan, dipegang boleh. Ini orang Islam mesti geger. Nah, biasanya enggak mau ngaji bareng diterangke tenan malah kaget. Loh, mosok gitu dhisik rong tau ngerti saiki kaget. Ya enggak? Maka ngaji yo, nanti kalau ngaji kamu ketemu. Nek wis seneng ngaji, ngerti ilmu tidak kagetan. Mosok babi dicekel barang itu. Wong ada kok malah orang pakai minyak wangi itu nggak boleh karena ada alkoholnya. Tahu dengar nggak gitu? Nah, udah. Padahal alkohol itu kalau itu dijadikan yang dilarang itu apa? Minum. Kalau dipegang boleh nggak? Boleh. Gitu. Pegang malah nggo tukang pijat itu kadang-kadang goblonyo dinggo ngurut itu boleh, neng nek diminum tidak boleh. Ya. Di khamr nek kene ciu lah nek cara kene utawa itu jenever nek cara Jawane nek bekonang ngono ya ciu lah. Gitu. Itu diminum tidak boleh. Tapi kalau dipegang diburehke katanya nggo bureh nggo wong kesel-kesel itu bisa sembuh katanya. Itu boleh. Nek dimakan tidak boleh, diminum tidak boleh. Nek sithik tok dirasake. Ya, kathiruhu wa qaliluhu, banyaknya sedikitnya haram. Enggak boleh.
Tapi kalau dipegang boleh. Kagetan aku. Maka udah kon ngaji sing tenanan. Nek orang ngaji aja sok mbantah sing ngaji. Ngaji itu dasarnya ilmu. Kalau kamu hanya dasarnya mung biyen kae yo ngene kok, itu biyen. Maka dulu ketika awal-awal kita nerangkan najisnya anjing. Biasanya orang kalau kena liur anjing kan harus dibasuh 7 kali itu ya. Yang sekali dicampur dengan maka kalau kamu punya sarung didilat asu. Enggak pakai untuk sholat itu, enggak boleh. Harus dicuci dulu dengan debu. Kamu punya celana putih dilalah mlebu toko, duwe toko nenek asune, dilati. Ngambus cala panjangmu itu. Enggak boleh dipakai sholat. Kecuali harus dicuci dulu yang sekali dipakai dengan debu. Kathok putih dikumbah nganggo debu. Gitu kan? Nah, itu kadang mengkias itu enggak pas. Padahal yang dimaksud apabila anjing menjilat di bejana, kamu punya bejana, tempat air minum manusia kalau dahulu di kampung-kampung itu ada gentong itulah neng jobo biasanya. Ya, cedak dapur gitu loh. Nah, nanti kalau itu diminum oleh anjing, airnya itu sak gentong tadi, sisanya dibuang. Anjing minumnya berapa cuma jilat-jilat tau wes ya. Nah, idza walagul kalbi itu maksudnya bila anjing jilat-jilat itu minum. Di bejana sisa air di bejana harus dibuang. Tempatnya dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Itu kalau menjilat atau kalau minum air di bejana yang biasa dipakai minum oleh orang. Tapi kalau anjing menjilat di tempat lain, tidak wajib dibasuh. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Dai Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Saya mau bertanya, bagaimana, apakah najis jika kita tidak sengaja memegang makanan yang mengandung babi? Bagaimana membersihkannya? Iya, babi najis ya. Kalau kita terlanjur pegang babi, kita tinggal cuci. Cuci dengan air sudah selesai. Tidak perlu 7 kali. Memang ada pendapat, tapi yang benar tidak perlu 7 kali dengan pakai pasir. Itu cuma buat anjing. Tapi kalau babi cukup dengan air sudah selesai. Kita beralih pada pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu, baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu, ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian, ya, tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram, ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, nggak, najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan. Kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya. Ya, anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya, minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan? Ada gunanya di situ. Tapi baik ketika melekat pada pakaian Anda, mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak.
uang haram. Uang haram. Haram nggak digunakan? Haram. Dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, Masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja. Nggak ada masalah, tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas sampai sini? Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah sekarang status babi ini bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya sih suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Jadi kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi sepanjang dia bukan bangkai. Kalau bangkai sepakat di sini. Sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai, ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan. Baik, misal tersentuh oleh dirinya gitu kan. Kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis, walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbaliynya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika Anda anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari mazhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing. Tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, menggunakan diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata 2 ulama atau 2 madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata mazhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini?
Yang terakhir, pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Dengan babi wajib disamak, ya. 7 kali siram, 1 kali pakai air bercampur tanah, campur dengan tanah. Mau di awal, mau di ujung terserah. Tapi kalau bisa di awal atau di tengah, supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa ahriquhu, tumpahkan airnya, lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember bekas, siram dengan 7 kali siram. Salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi, terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak, karena kita tak bersentuhan langsung. Ini babi, ini babi, ini anjing, sama-sama kering. Anjing tuh kering, kita kering, enggak? Atau sama-sama mandi hujan sama anjing, sama-sama basah, masuk, enggak juga. Satu basah, satu kering. Anjing tuh basah, bukan kena sungai, kita duduk, kena dia. Itu baru kita sama, dijilat.